pengusaha itu kan masih atau hidup kan tergantung pada dirinya sendiri ya. Oleh karena itu yang utama itu kita harus tetap optimis, kita harus bangun optimisme. Sebab kalau kita tidak optimis, itu akan menyebabkan semuanya menjadi ragu, menjadi terkendala. Yang kedua tentu efisiensi. Efisiensi tetap menjadi faktor penting bagi pelaku usaha untuk bertahan ya. Walaupun kita tetap mempunyai optimisme karena tahun ini juga tahun politik, ya spending dari masyarakat, dari kegiatan politik itu diharapkan juga akan memberikan daya beli dan menciptakan permintaan di pasar ya. Dan kemudian tentu eh, kalau pengusaha itu membangun loyalitas dan hubungan yang lebih baik dengan mitra dagang kita itu dipertahankan, jangan sampai kita menurun ya, baik itu yang di luar negeri maupun di dalam negeri. Komunikasi kita saling sapa, saling berkirim surat, pertemuan, itu saya kira penting untuk membangun loyalitas dari konsumen. Kemudian juga inovasi produk ya, pengembangan produk itu sangat penting. Dan tentu gini, kita harus mencari peluang-peluang pasar baru ya, karena kan tidak semuanya juga jelek. Misalnya Amerika oke, menurun, Eropa oke, tapi kan Cina sekarang profitnya sudah relatif sudah membaik, sehingga Cina ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi global yang berarti juga ekonomi kita, karena hampir 25% apa namanya bangsa ekspor itu juga ke Cina. Kemudian di Jepang ini juga pasar tradisional kita, itu sekarang mencari pekerjaan di Jepang itu relatif lebih mudah. Itu intinya karena kegiatan ekonomi di Jepang juga lebih baik gitu ya. Oleh karena itu pasar Jepang tetap harus dipertahankan di samping alternatif baru seperti di Timur Tengah gitu ya. Ini saya kira penting untuk dikembangkan. Dan jangan lupa pasar dalam negeri ini adalah penopang kita. Oleh karena itu kita juga minta agar transportasi, kemudian logistik di dalam negeri ini lebih didorong memudahkan kita untuk melakukan aktivitas dagang antar provinsi dan antar pulau. Jadi saya kira kita harus tetap bangun optimisme. Kalau optimisme tidak ada, maka PMI itu akan turun. Ya, yang sekarang sudah membaik 51% lebih, itu jangan sampai turun. Dan ini caranya adalah membangun optimisme. Oke, baik, ini menarik Andi kita bicara terkait pemulihan ekonomi China begitu ya yang seperti disampaikan oleh Pak Iwan. Sebetulnya Pak Tauhid, ini banyak para pengusaha berharap besar dari pemulihan ekonomi China. Apakah memang dengan adanya proyeksi dari pemulihan ekonomi China ini juga akan menimbulkan gairah ekonomi tersendiri bagi tanah air? Anda juga di Indef akan merevisi kembali di 4,8%, mungkin lebih tinggi lagi untuk pertumbuhan ekonomi kita? Ya, yang pertama begini, kita lihat ya, di 2022 Cina itu tumbuh sekitar 3,2 ya. Kemudian diproyeksikan 2023 ini sekitar 4,4 ya. Padahal angka daripada pertumbuhan normalnya Cina bisa sampai 7 atau 8%. Sebenarnya belum full employment atau belum kapasitas daripada ekonomi Cina itu membaik gitu. Ini masih istilahnya ya, kalau kita lihat ini masih 60% ya dari potensi ekonomi Cina. Saya kira kalau misalnya kita lihat beberapa studi itu kalau ekonomi Cina bisa tumbuh 1% ya kita bisa dapat tambahan ya sekitar 0,3 atau 0,4% apa namanya persen poin ya dari ekonomi kita membaik ya, bukan tambahannya, bukan deltanya, tapi perubahannya itu yang kemudian terjadi. Artinya memang betul kalau Cina tumbuh lebih tinggi maka kita akan mendapatkan lebih baik. Nah, problemnya memang kalau kita lihat di kita pengaruh Cina sebenarnya juga relatif kuat ya. Kalau kita lihat sumbangan kita ekspor Cina maupun impor mungkin sekitar 19 sampai 20% begitu. Jadi pasar mereka cukup besar. Nah, ketika Cina belum full ya tadi tumbuhnya hanya 4,4 berarti ada yang masih loss lah di kita. Nah, itu yang mengakibatkan memang dampak ke kita ya Cina belum betul-betul pulih, dia baru merangkak dari 3,2
dia bisa 6 atau 7%, mungkin nanti di 2024 atau 2025. Nah, baru Cina pengaruh ke kita cukup besar sekali di tahun tersebut. Gitu. Nah, dari sini tentu kemudian apakah ini punya dampak ke kita? Kalau kita lihat, kalau situasi begini sebenarnya agak sulit kita mengkoreksi karena faktor Cina juga ya. Memang Cina terbesar, tetapi juga ada negara-negara lain yang memberikan kontribusi, misalnya Amerika gitu ya. Amerika cukup besar. Faktanya kemarin di Januari, Februari, bahkan Maret terjadi penurunan pertumbuhan dari ekspor kita ke Amerika, turun begitu. Nah ini nah Amerika mengalami resesi. Nah ini yang kemudian menjadi faktor pengurang. Oke, Cina tumbuh belum optimal, tapi negara-negara lain ada yang turun. Nah, ini yang kemudian kita belum bisa mengoreksi untuk sementara ini ya. Kecuali nanti ya, mungkin setelah semester 2 lah baru kita bisa koreksi angka pertumbuhan kita begitu dengan melihat perkembangan data-data yang ada, termasuk ekspor kita, impor kita, termasuk juga bagaimana dengan daya beli yang terjadi domestik. Ngelihat indeks keyakinan konsumen, indeks perdagangan retail, termasuk juga seberapa jauh pengaruh inflasi itu sendiri yang terjadi di dalam negeri yang kita lihat masih relatif tinggi ya meskipun agak sedikit melambat gitu ya. Kurang lebih begitu, Mas. Oke, baik. Saya akan tanyakan juga ke Pak Iwan. Pak Iwan, dengan adanya proyeksi yang sangat baik dari pemulihan ekonomi China terhadap ekonomi tanah air, sebetulnya sektor-sektor yang mana juga terdampak positif dari hal ini, Anda melihatnya saat ini sektor mana yang sudah mulai bergerak pulih juga di tanah air? Ya, kalau di tanah air itu misalnya industri makanan, minuman, ya itu mulai membaik. Kemudian industri yang berkaitan dengan kimia, ya kesehatan. Kemudian konstruksi, itu karena banyaknya pembangunan, ada IKN dan segala macam. Kemudian juga yang berkaitan dengan otomotif, ya itu juga mengalami perbaikan. Tapi tidak semuanya juga baik, ya. Industri yang berkaitan dengan pariwisata membaik, tetapi masih di bawah sebelum COVID ya. Hotel-hotel itu masih sulit ya, karena sekarang betapapun juga traffic itu tidak bisa kembali seperti dulu. Orang juga masih lebih banyak kerja menggunakan daring ya, seperti kita ini zaman dulu mana ada kita wawancara dengan Zoom begini mesti datang. Nah itu menciptakan traffic, menciptakan crowd. Itu tidak bisa seperti itu. Oleh